Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Keluaran pasal 2, ayat 9 dan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Tema renungan saat ini adalah berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita bisa membaca kisah tentang seseorang yang tidak pernah dicatat namanya, tetapi mempunyai peran besar dalam sejarah bangsa Israel. Orang tersebut adalah putri Firaun. Sebagai putri raja, tentu saja dia terkenal di negerinya pada zamannya. Bahkan mungkin terkenal di negara-negara sekitar Mesir. Namun mengenai namanya, Alkitab tidak pernah mencatatnya. Orang memang tidak mengenal namanya, tetapi orang mengenal apa yang dilakukannya. Dialah yang menemukan bayi Musa. Dia tahu bahwa bayi itu adalah salah satu target pembunuhan ayahnya. Tetapi karena hatinya baik, timbullah belas kasihan kepada bayi itu. Bukan keinginan untuk membunuhnya dalam rangka memuaskan keinginan ayahnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Keluaran 2 ayat 6. Tindakan ini sangat berisiko, sebab jika diketahui oleh Firaun, bisa jadi dia akan dihukum. Namun sepertinya dia tidak takut pada saat itu. Nyatanya ketika anak itu telah besar, dia malah mengangkatnya menjadi anaknya. Sebenarnya dari apa yang telah dilakukan putri Firaun, yang mendapat keuntungan justru bangsa Israel. Dengan menyelamatkan Musa, putri Firaun telah menyelamatkan seseorang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah kerugian besar bagi Firaun dan Mesir. Dengan mengangkat Musa menjadi anaknya, putri Firaun telah membuka kesempatan kepada Musa untuk menjadi orang terpandang di Mesir. Status ini berguna bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yaitu menjadi alat Tuhan untuk membuat orang Mesir semakin bermurah hati. Di samping itu, dengan mengangkat Musa menjadi anaknya, putri Firaun telah membuka kesempatan bagi Musa untuk mengenyam pendidikan yang cukup baik. Inilah peran besar putri Firaun
bagi bangsa Israel. Sekalipun kita tidak tahu apakah akhirnya dia menjadi orang yang beriman atau tidak. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingin dikenal itu wajar, tetapi lebih penting dari itu adalah menjadi berkat melalui tindakan nyata. Mari kita berlomba-lomba menghasilkan karya yang bisa dirasakan orang banyak, terutama yang membangun kehidupan rohani dan membuat Tuhan dimuliakan. Mari kita bangun karakter untuk mau berkarya bagi Tuhan, supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan melalui karya kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk berkarya dan melakukan tindakan yang memberkati banyak orang, tanpa harus memikirkan ketenaran diri kami. Ajarkanlah kami untuk tetap rendah hati, sehingga Tuhan yang kami muliakan melalui karya dan kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Melalui karya kami kiranya banyak orang yang diberkati Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Bapa, dengarkanlah seruan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.